Media Bareskrim News, berani cepat, tepat, dan terpercaya. Ya, mengungkap peredaran uang palsu. Ini juga ada dari perwakilan dari BI Cirebon, dan kami juga sudah meminta kepada perwakilan BI Cirebon untuk sama-sama selalu mengedukasi. Media Bareskrim News mengabarkan Kapolres Indramayu AKBP Dr. Andes Muhammad Fahri Siregar SH SIK MH turut hadir dalam acara pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Kamis 16 November 2023. Pemusnahan ini melibatkan sejumlah barang bukti, termasuk uang palsu yang berhasil diungkap selama periode Januari hingga November 2023. Dalam keterangannya, Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fahri Siregar menyampaikan bahwa peredaran uang palsu masih menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Bahkan ia memprediksikan bahwa peredaran uang palsu akan terus terjadi hingga pemilu 2024. Uang palsu yang telah tersebar masih aktif digunakan oleh sejumlah orang di Indramayu. Nanti kita evaluasi meningkat atau tidaknya dari beberapa periode sebelumnya. Uang palsu ini masih akan beredar karena sudah terungkap. Jadi uang palsu ini masih digunakan oleh pemilik untuk membeli sesuatu, ungkapnya. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap uang palsu. Dalam upaya menekan peredaran uang palsu, pihaknya telah meminta Bank Indonesia BI Cabang Cirebon untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan uang palsu dan asli. Kami sudah meminta kepada perwakilan BI Cirebon untuk sama-sama mengedukasi kepada masyarakat. Ada caranya membedakan uang palsu dan asli dengan cara 3D, diterawang, dilihat, diraba. Mudah-mudahan kita bisa mencegah peredaran uang palsu di Indramayu, tambahnya. Selain uang palsu, dalam pemusnahan ini juga termasuk barang bukti lainnya seperti obat keras terbatas sebanyak 7.692 butir, 58 alat elektronik, 9 buah senjata tajam, dan 2.509.000 petasan. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan kasus-kasus hukum dan upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Pewarta Masno, jurnalis Media Bareskrim News mengabarkan. Ya, mengungkap peredaran uang palsu. Ini juga ada dari perwakilan dari BI Cirebon, dan kami juga sudah meminta kepada perwakilan BI Cirebon untuk sama-sama selalu mengedukasi kepada masyarakat. Kan ada caranya ya untuk membedakan antara uang palsu dengan uang yang asli gitu ya, dengan cara 3D, diterawang, dilihat, diraba. Itu kan memang sebenarnya dasar yang sudah selalu diingatkan kepada masyarakat. Dan beberapa kali sekali lagi kita sudah bisa mengungkap, dan mudah-mudahan kita bisa mencegah peredaran uang palsu yang ada di Kabupaten Indramayu. Ada peningkatan Pak menjelang pemilu ini? Periode beberapa bulan terakhir ini kita seingat saya ada sekitar 7 juta rupiah. Masih belum bisa dikatakan meningkat atau nggak meningkat ya. Nanti kita evaluasi dulu dari hasil beberapa waktu periode yang sebelumnya. Artinya itu masih mengintai ya Pak? Yang pasti darah sudah pernah terungkap ya, berarti kan memang masih ada peredaran. Ya, peredaran ini lebih kepada pada saat ditemukan digunakan oleh oknum ini ya, oleh orang ini untuk membeli sesuatu gitu. Dan disitulah akhirnya terungkap gitu. Akhirnya kita bisa mengungkap siapa pembelinya, siapa yang mengedarkannya dan sebagainya seperti itu. 7 juta ini dari berapa tuh Pak? Waktu itu singkat saya satu-satu, saya cek lagi ya. Oke. Dari pihak sendiri gimana Pak? Kalau kami dari Bank Indonesia
itu tetap menyikapi kasus uang palsu yang ada di masyarakat ini dengan kita terus memberikan sosialisasi kami itu dari tingkat sekolah, dari SD, SMP, SMA, dan juga bekerja sama dengan di desa-desa. Dan harapannya supaya masyarakat semakin banyak yang memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah. Jadi dengan semakin banyak masyarakat memahami ciri-ciri keaslian uang rupiah, peredaran uang palsu itu mudah-mudahan semakin sempit. Caranya mudah kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sambo juga dengan 3D. Pak, untuk ada jadi itu mengadakan bentuk baru ya, itu bisa menekan tidak peredaran uang palsu. Ya, intinya kami peredaran uang palsu ini kan relatif kecil, tapi itu merugikan masyarakat. Jadi salah satunya itu juga untuk mengganti pecahan yang paling banyak diminati untuk dijadikan uang palsu. Mas, dalam tahun ini berapa peredaran uang palsu yang terungkap, Pak? Ya, yang terungkap itu mungkin datanya ada di kehakiman. Tapi kalau dilihat dari barang bukti ini kan sampai pertengahan Agustus, dan menurut pemantauan kami di Kabupaten Indramayu ini untuk bulan Oktober ini nihil gitu. Jadi memang sangat kecil, itu menandakan kan indikatornya juga kita sosialisasi kita udah menyebar. Kalau di Cahaya Maya Kuning terbesar gimana? Akan sampai bulan November. Ada berapa banyak Pak barangnya, apa aja? Tadi detailnya nanti minta sama Pak ini ya, tapi intinya cukup banyak, signifikan lah. Khususnya izin teman-teman tadi yang obat-obatan terlarang ya, narkoba sampai psikotropika dan beberapa obat dalam daftar G. Kemudian juga ada yang menarik itu uang palsu, Mas. Itu bagian dari sebagian besar bukti yang sudah dimusnahkan sebelumnya. Makanya tadi ada dari perwakilan BI supaya menjadi edukasi kita bahwa bahaya uang palsu itu cukup signifikan, karena contoh ya, UMKM yang modalnya kecil tiba-tiba uang palsunya dibayar kan habis semua tuh, udah nggak bisa gitu. Mungkin itu. Berapa banyak kok uang palsu? Berapa Pak? Tadi yang dimusnahkan itu sebagai ini 7.400.000 sebagai barang bukti yang terakhir dimusnahkan. Dari bagian yang sebelumnya itu sudah lebih banyak ya. Kasus tahun berapa, Pak? Kasus tahun berapa kira-kira? Kasus tahun ini? Tahun ini. Dari tahun kemarin ada peningkatan ya Pak uang palsu ini? Saya nggak tahu, meningkat ya. Ini sebenarnya contoh terakhir aja dari uang palsu yang dimusnahkan berdasarkan putusan aja. Bu, boleh Bu dikit? Ibu. Jalan pemilu dikit Bu. Penyebaran uang palsu kan makin meningkat. Iya. Gimana Bu? Iya. Nah ini kan tadi ya sedikit ada jok ya, hati-hati udah memasuki pemilu serentak ya. Pada masyarakat juga jangan maulah diiming-imingin dengan bagi-bagi uang gitu kan, seperti itu. Yuk kita sambut semuanya pemilu serentak ini dengan damai, dengan baik ya kan, apapun punya pilihan. Terus yang keduanya lagi tadi disampaikan Pak Kajari, di UMKM ataupun di pasar-pasar kasihan ya, karena tadi bentuk dari uang palsunya itu hampir mirip sekali, tinggal dilecek-lecek dikit. Kita tidak mau. Ya sama-sama kita saling menjaga. Berarti ada Pak pengawasan khusus? Ya pastinya dari pihak aparat hukum saya minta kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa mengawasi. Oke. Terima kasih ya. Kapolres sendiri gimana?